Ini kita masuk ke masalah rias merias, ya, dan. Jadi memang ini alamnya wanita. Gitu. Kalau laki-laki berbeda tentunya ya. Jadi perempuan memang suka dandan segala itu normal, itu alami dan itu dibolehkan. Dan dalam banyak riwayat diantaranya hadis Bukhari, Aisyah pernah menggunakan beberapa perhiasan waktu Nabi SAW tanya, untuk apa ini Aisyah? Kata Nabi, kata Aisyah, untuk berhias. Berhias untukmu ya Rasulullah. Ya, memang itu umum, boleh saja. Dan ini juga usahakan berhiasnya itu ala suami, bukan ala orang lain. Nah, ini penting. Temannya ibu berdandan dengan model A, suaminya suka begitu, ya sudah itu model dia. Kalau ibu paksain, ibu bukan dia, nggak bisa sama. Beda matanya, beda alisnya, beda hidungnya, beda bibirnya, nggak bisa. Mungkin dia cocok kalau pakai lipstik warna pink, mungkin. Nah, kalau mungkin yang satu belum tentu, gitu kan? Mungkin dia lebih cocok yang warna lain misalnya, atau mungkin suaminya lebih suka itu lain. Pernah kasus bu ya, ini kasus yang saya hadapin subhanallah, masalah rumah tangga adalah satu kerabat saya. Menikah sudah 22 tahun. Akhirnya mau cerai. Saya kaget kok mau cerai, kenapa ini? Saya duduk sama suaminya, gitu kan. Ada apa sebenarnya? Masalah sederhana, karena laki-laki yang nanya dibuka sama dia, gitu kan. Saya ini dari dulu istri saya sudah tahu saya suka dengan perempuan rambut panjang. Suka dengan rambut panjang. Saya merasa betul-betul terhibur kalau istri saya rambutnya panjang. Banyak masalah kecil, fisik gitu kan. Kalau ibu-ibu mau suaminya mau botak, mau pendek, mau apa, ya biasalah. Kan itu. Yang penting orangnya baik, kan itu. Yang penting dompetnya tebal. Kalau laki-laki lain, fisik itu luar biasa bagi dia. Luar biasa pengaruhnya, penglihatan matanya berpengaruh. Jadi ternyata istrinya ini terbalik. Dari dulu, dari masih gadis suka rambut pendek, model laki-laki. Suaminya sudah sering bahasakan, kenapa kamu gak panjangin? Itu 20 tahun suaminya minta, hanya untuk panjangin rambut. Istrinya merasa gak penting, harus potong. Pokoknya panjang sedikit potong. Dianggap, sudahlah, gak apa-apa, memang saya begini. Bantah terus. Sampai pada puncaknya meledak satu waktu cerai, mau cerai. Loh, gara-gara ini saja, gara-gara ini, tapi 20 tahun kan bengkakin hati saya gitu. 20 tahun minta dia rambut panjang nggak mau, kenapa gitu? Apa masalahnya rambutnya? Dan saya tanya istrinya, kenapa kalau rambutnya dipanjangin, kenapa? Ada masalahnya. Gerah kan bisa pakai AC, bisa pakai kipas angin, banyak lah gitu kan. Itu bukan alasan, tapi memang ternyata setelah saya temukan orang ini ya memang dari awal dia tidak anggap itu hal yang penting ya. Jadi tidak penting untuk memenuhi kebutuhan suami, itu udah hal yang dasar. Bagi dia itu ya sudahlah, itu bukan hal yang penting. Padahal itu hal mendasar bagi suaminya karena tidak kenal karakter tadi ya. Terus yang kedua, pengaruh-pengaruh dari angin luar nih, masuk angin. Jadi angin dari luar ini masuk ke dia gitu. Masalah tidak perlu terlalu patuh sama suami, gak usahlah berlebih-lebihan tadi, begitu. Akhirnya padahal suaminya ini butuh dengan dia. Pulang itu buru-buru ke rumah, ingin ketemu istrinya. Ini malah nggak ditangkap, nggak peka. Ribut gara-gara itu, subhanallah. Ini kan. Ada kasus yang lain, suaminya ingin hubungan biologis dengan gaya tertentu, yang halal. Nggak mau. Sampai suaminya datangkan, suaminya faham agama. Dibahasakan ke saya, sampai akhirnya terpaksa beliin majalah, beliin gambar, apalah macam-macam. Sampai akhirnya suaminya liatin cuplikan film, dibahasakan ke saya gitu. Tetap juga nggak mau, gitu kan? Setelah suaminya menikah, baru dia nangis-nangis, kenapa begini, begitu, begini, macam-macam. Saya dudukin suaminya, kenapa pak? Ada apa sebenarnya? Ya saya sudah bahasakan ke dia. Lebih dari 5 tahun, 6 tahun berumah tangga, saya udah bahasakan. Dia selalu nolak, dan aneh nolak, tidak ada sesuatu uzur di situ. Hanya karena malas, hanya karena merasa tidak penting. Ini nggak boleh. Rumah tangga itu hal yang penting dalam rumah tangga kita. Asas masyarakat adalah rumah tangga. Ini asasnya, dan asas rumah tangga hubungan suami istri. Nggak bisa. Ini kalau goyang rumahnya, goyang masyarakatnya. Jadi kacau semua ini, gitu kan? Jadi kacau semua. Itu insya Allah. Maaf saya bahasakan ini, pelacur-pelacur jalanan tidak ada yang laku itu bu, kalau istrinya melayani benar suaminya. Nggak ada orang yang jajan di luar itu. Saya bahasakan saya sampai duduk berbicara sama beberapa laki-laki.
Masalah kasus ini, saya sengaja ingin tahu supaya saya bisa jadikan bahan di ceramah. Seperti apa kalau istri sudah memenuhi kebutuhan biologis? Apa yang saya bahasakan, apa yang mereka bahasakan sama saja. Kita bahkan sampai melihat wanita lain di luar itu sudah biasa sekali, nggak ada keistimewaannya gitu. Sampai pada tingkat seperti itu, karena sudah menganggap ya sudahlah, apa yang dibutuhin sudah selesai. Karena pokok dasar laki-laki biologisnya, gitu kan. Baik, kembali ke masalah tadi. Masalah dandan ini boleh, tapi usahakan ala suami. Maksudnya memang untuk dia, gitu kan. Allah dan diniatkan karena Allah Subhanahu wa taala. Nah, dalam dandan ini pertama tentu masalah suami yang inginkan bukan ala orang lain, dan juga ya berhubungan dengan masalah ini selama yang sedang dipakai bahan tata cara itu semua bukan haram, boleh. Seperti kita tahu tentu tidak boleh nato, kan itu. Ini dilarang, masukkan tinta di tubuh, merusak bangunan tubuh gitu kan. Mengubah ciptaan Allah secara total. Beda kalau merapikan. Gigi nggak rapi, pakai behel lain, itu boleh. Kan itu. Nggak ada masalah, merapikan boleh. Kan itu. Ada tai lalat yang sangat mengganggu, mungkin besar dekat mata dan harus dicabut, itu lain. Tapi kalau merombak itu nggak boleh, merombak nggak boleh, mengubah operasi semuanya itu nggak dibenarkan. Kecuali ada udzur-udzur syar'i, misal luka bakar, ya rusak, hancur, tabrakan, itu lain. Dan butuh itu lain, itu udzur syar'i. Tapi selain ini tidak dibolehkan. Ibnu Umar berkata, saya bacakan terjemahannya, radhiyallahu anhu, bahwa Nabi SAW melaknat wanita yang memakai cemara atau rambut pasangan, dan yang meminta memakai cemara, dan wanita yang menggambar atau mentato kulitnya dan minta digambar kulitnya. Muttafaqun alaih. Jadi ini tidak boleh sambung rambut ya. Itu sering di salon-salon kan ada itu rambut disambung, itu nggak boleh. Jadi rambut dia alami, gitu kan? Rambut dia alami. Kita bicara secara global, jangan bicara khusus. Ada perempuan punya masalah khusus, misal ada penyakit di kulit kepala atau habis operasi, kemudian rambutnya gugur, nggak ada rumput, sehingga mengganggu hubungan dia dengan suaminya. Bolehkah wanita seperti ini untuk memasang rambut di kepalanya, pakai wig misalnya? Itu dibolehkan, udzur syar'i lain. Tapi kalau tidak ada udzur nggak boleh, nggak ada udzur nggak boleh, kan gitu. Termasuk di sini orang misalnya maaf rambutnya keriting, mau dilurusin, sekarang sudah bisa kan, dan itu tidak haram. Karena bukan merubah sebenarnya, dia merapikan. Saya bilang merapikan beda dengan merombak. Dan itu dibolehkan, nggak ada masalah. Boleh dalam Islam wanita mewarnai rambut, boleh, nggak ada masalah. Yang penting jangan ke warna hitam, warna merah, ya warna normal lah ya. Jangan juga biru, ungu, kan aneh-aneh. Iya, dia jangan aneh-aneh gitu. Ya. Jangan aneh-aneh, artinya yang normal-normal yang memang umumnya. Subhanallah, fitrahnya manusia itu kalau lihat sesuatu bagus itu umumnya orang semua menilai itu bagus, umumnya ya. Ada pengecualian, ada orang yang luar abnormal yang mungkin nilai lain. Tapi umumnya orang tahu, oh, ini bagus ya gitu. Mobil kah, rumah kah, warna kah, ya. Itu semua orang tahunya, oh ini bagus ya secara global, orang bisa tahu seperti itu. Jadi ini tidak boleh ya menyambung rambut. Ini sering terjadi soalnya di salon-salon, ini tidak boleh. Sama juga hati-hati di salon-salon yang saya sering baca spanduk besar-besar, totok aura dan segalanya, itu nggak boleh. Itu umumnya mentransfer orang-orang yang pernah totok-totok aura ini, itu kalau di ruqyah pasti masalah. Panaslah tubuhnya, itu kan. Ada yang langsung kesurupan, subhanallah, kesurupan. Juga kalau masuk ke salon, usahakan salon-salon yang kalau ada salon muslimah baik, ya, salon islami, karena biasanya salon-salon umumnya ini ada taruh di depannya itu kayak pelaris, ada patung, ada apalah gitu kan. Saya pernah ngantar di salah satu salon di daerah Ragunan istri saya nggak tahu gitu, dia juga nggak tahu rupanya. Saya tidak pernah selama ini antar dan jemput dia di situ. Kadang-kadang dengan adik ipar saya yang antarin. Kemudian saya sempat jemput satu waktu, saya lihat di depannya di teras kok ada kayak tradisi orang-orang orang Bali ya. Jadi ada patung-patung, ada menyan-menyannya dan ada segalanya. Saya tanya istri saya, ini yang punya muslimah? Katanya sih muslimah, dia bilang. Tapi kok di depannya ada seperti itu? Itu kan buhul semua itu, dari dukun itu. Itu nggak boleh, itu berarti ada jin. Berarti di situ ada hal-hal yang berhubungan dengan itu.
Kenapa harus ke sini? Cari yang lain. Insya Allah banyak gitu kan. Bahkan Masya Allah saya yakin mungkin sering kali saya sampaikan begitu di pengajian, ternyata betul ada. Kenapa wanita-wanita muslimah ya mungkin diantara ibu-ibu pengajian mungkin di sini ada yang punya kemahiran, kemudian tidak kerjasama sama temannya buka salon Islami yang memang selamat dari hal-hal yang haram lah ya, tidak ada tatonya, tidak ada nyambung rambutnya, yang hukum syar'i, yang dibolehkan silahkan, gitu kan? Yang dibolehkan silahkan, gitu. Termasuk tidak boleh bu, ini hati-hati dalam hukum syar'i memperlihatkan aurat kepada wanita lain pun. Ini hati-hati karena orang biasa lulur gitu. Nah ini soalnya yang dibolehkan itu dilihat oleh sesama jenis saja, itu bagian atas dada. Jelas payudara nggak boleh, maaf. Ini bahasa ulama, sau'atai namanya. Sau'atai itu dari payudara sampai ke kemaluan, itu nggak boleh. Tapi pundak ke atas, ya, kemudian lengan ke bawah, lutut ke bawah itu masih umum. Tapi kalau selain ini tidak dibolehkan, dan berapa banyak orang yang jadi masalah pada saat itu, ya banyak masalah, pelanggaran-pelanggaran agama terjadi. Bukan cuman salonnya kadang-kadang yang pasang pewaris, orang yang jadi pegawainya itu pakai juga ilmu sihir supaya konsumennya kembali ke dia terus. Itu sudah biasa sekali. Yang pasang susuk lah, yang berusaha pakai mantra-mantra pada saat lagi pijet. Jadi nanti orang ini selalu penasaran, ya kan itu. Berapa seminggu, 2 minggu kembali lagi, dan hal-hal mendasar lah. Maka tentu kita dibolehkan dandan dalam Islam, boleh merawat diri, tapi ingat jangan sampai terjadi pelanggaran-pelanggaran agama. Ini penting untuk diketahui. Begitu pula tidak boleh merusak kulit, ya. Di sini sama tadi, mentato itu tidak boleh atau minta digambar. Ya? Bukan tidak bisa. Jadi daerah-daerah yang boleh disentuh silahkan. Jadi daerah dada di atas payudara ke atas itu boleh. Misal di daerah lengan, punggung boleh. Dari dada ke kemaluan itu yang tidak boleh. Iya, itu yang tidak boleh sama sekali memang dilihat itu. Mereka nggak punya hak untuk itu. Apalagi sampai menyentuh ya mungkin. Ya, artinya ditutup lah, artinya ditutup ya, artinya lokasi itu ditutup. Itu ditutup dan kalau perlu kita sendiri yang melakukannya. Mungkin di daerah itu kita sendiri melakukannya. Jadi Nabi Muhammad SAW dalam hadis sahih dikatakan, itu paling gemar meletakkan wangi-wangian di tubuh beliau SAW. Beliau sering menyebarkan di tubuh beliau itu serbuk wangi dari negeri Syam. Ini saya tidak bisa gambarkan seperti apa, kalau mungkin bedaka atau minyak wangi, tapi yang jelas sesuatu yang wangi diletakkan, dan beliau selalu menyuruh istrinya meletakkannya dari punggung sampai ke kaki. Padahal itu istrinya ya, tapi daerah kemaluan beliau meletakkan sendiri. Sampai pada tingkat seperti Nabi SAW menjaga tetap gitu kan. Ada hal-hal mendasar yang dijaga. Nah ini batasan-batasan yang dianjurkan secara syar'i. Diistilahkan dengan sau'atai. Sau'atai itu 2 wilayah wanita yang tidak boleh sama sekali tersentuh. Dari dada sampai ke kemaluannya. Allahu a'lam. Jadi lokasi ini ibu lakukan sendiri kalau lulur dan seterusnya. Baik, ini hukum syar'i, ini hadisnya, dan ini ditarik kepada semua kegiatan karena saya tidak tahu semua kegiatan apa saja di salon itu. Tapi secara umum ini adalah ya larangan-larangan dalam agama. Jadi ada yang boleh, ada yang tidak boleh, gitu kan? Jadi dalam Islam malah boleh untuk dan ingat orang kalau meninggal dunia dalam kondisi fisiknya sehat, kecuali ada cobaan. Allah lahirkan dia cacat itu lain. Tapi selama dia hidup, ibu jaga kesehatan, ibu rawat kulitnya, rawat rambutnya, gitu kan semua itu. Pada saat meninggal itu ada pahala sendiri dibandingkan dengan orang yang tidak merawat. Itu ada pahala karena ini titipan Allah. Kenapa pada saat jenazah mati dimandiin jenazahnya? Untuk apa? Sebentar lagi 3 jam habis dimakan tanah tuh jasadnya. Iya. Karena memang dikembalikan kepada Allah dalam kondisi baik. Makanya dimandikan, dibersihin dari kotoran, duduk, pakai daun bidara segala. Nah ulama mengatakan kalau ada orang merawat diri, bukan karena untuk dilihat orang, karena dia tahu ini amanah dari Allah, itu ada pahala sendiri. Jadi kita mandi, kayak mandi haid, ya, mandi wajib ya, mandi junub, mandi Jumat kalau laki-laki,
gitu kan, terus menjaga badan kayak memotong kuku, memotong bulu ketiak, bulu kemaluan, kan ada hukum-hukum syar'i ya, menjaga kebersihan-kebersihan cebok, maaf kalau buang air besar, buang yang kecil. Semua itu adalah perawatan tubuh yang sedang Allah amanahkan. Kalau diniatkan karena ini Allah pinjamkan, saya jaga, pahala tuh. Ada pahala sendiri. Jadi makanya perawatan bukan cuma perempuan, laki-laki juga begitu. Sama halnya itu. Makanya saya malah ingatkan jangan sampai karena sudah ikut pengajian, kemudian tersentuh secara imania, berpikir masalah akhirat, lalu tidak peduli lagi dengan masalah hal-hal seperti ini. Tidak boleh, harusnya memang diperhatikan. Harusnya memang diperhatikan.